Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Indasari dari PT IKA semester 2 ingin menjelaskan tentang materi tentang keselamatan kerja dalam pemasangan jaringan komputer, keselamatan kerja pada perakitan komputer, dan kesehatan kerja pada penggunaan komputer ketika bekerja. Kesehatan kerja pada penggunaan komputer ketika bekerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan komputer. Namun, pada umumnya aspek K3 belum menjadi perhatian para pengguna komputer. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan penggunaan komputer ketika bekerja. Di antaranya di posisi dalam peralatan komputer, pencahayaan ruangan, dan kondisi lingkungan. Di posisi yang pertama, posisi kepala dan leher. Posisi kepala dan leher harus tegak lurus. Di posisi yang pertama, posisi kepala dan leher. Posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Pandangan pada naskah, garis pandang dari mata harus tegak lurus pada monitor. Leher tidak boleh menengadah karena dapat menyebabkan sakit pada leher. 2. Posisi punggung. Posisi punggung yang baik adalah yang menduduki posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Jika otot masih menegang, berarti pundak belum benar. 3. Posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang baik adalah seseorang dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Posisi lengan yang baik adalah bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Pengawasan dan pencahayaan. Untuk mengurangi keluhan pada mata, melaporkan kebutuhan monitor sebagai berikut. Letakkan monitor yang penggunaan keyboard. Posisi yang salah merupakan salah satu faktor penyebab nyeri otot dan persendian. Nyeri otot dan tulang yang disebabkan oleh keyboard adalah penggunaan jari-jari tangan yang tidak seimbang dalam waktu yang lama. Untuk mencegah keyboard rusak atau mengalami korsleting, hindarkan keyboard dari tumpahan air. Untuk memperpanjang masa pemakaian keyboard, rawatlah keyboard dengan teratur, bersihkan sela-sela tombol keyboard dengan menggunakan kuas. Ruangan dan kualitas udara. Agar penggunaan komputer dapat berjalan dengan baik, maka ruangan dan kualitas udara. Agar penggunaan komputer dapat berjalan dengan baik, maka dukungan yang untuk suasana ruangan dan lingkungan yang benar juga. Mengenai kualitas udara, dengan kembalinya panasnya udara maka akan mempengaruhi kinerja seseorang. Syarat untuk sebuah ruangan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruangan tidak kotor dan tidak lembab. Yang kedua, ruangan tidak terkena langsung sinar matahari. Yang ketiga, suhu dan ruang diatur. 4. Ruangan harus bebas debu dan partikel lainnya termasuk asap rokok. 5. Ruangan harus
harus bebas dari zat kimia yang dapat merusak bahan fisik, dan sifat komponen tidak boleh berada dalam ruangan komputer karena akan menimbulkan segala elektrostatika. 5. Gejala 5. Ruangan harus bebas dari zat kimia yang dapat merusak bahan fisik, dan sifat komponen tidak boleh berada dalam ruangan komputer karena akan menimbulkan gejala elektrostatika. Gangguan suara. Lingkungan kerja yang banyak suara yang mempunyai pengaruh yang sangat penting dan pada tingkat konsentrasi, stres, dan aspek lain pada kinerja seseorang. Interaksi antara kinerja dan suara sangat sulit diimplementasikan, dan suara sangat namun yang perlu diperhatikan bahwa orang cenderung tidak mengalami gangguan suara yang selalu mengalami perubahan keras dan tinggi suara. Kebiasaan dalam bekerja. Agar dapat merasa nyaman dalam bekerja, maka biasakanlah untuk selalu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. Mengubah posisi duduk untuk mencegah kelelahan otot. 3. Berdiri beberapa meter untuk mengendurkan 3. Berdiri beberapa menit untuk mengendurkan ketegangan otot dan lakukan olahraga ringan. 4. Mengambil istirahat sejenak secara periodik. 5. Bagilah waktu untuk bekerja secara bergantian sehingga tidak duduk selama 5. Bagilah waktu untuk bekerja secara bergantian sehingga tidak duduk dalam selang waktu yang lama atau melakukan aktivitas yang sama terus-menerus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.